Desakan mundur terhadap Anwar Usman sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi terus berdatangan dari segala pihak. Desakan semakin kuat setelah Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, (MKMK), memberhentikan secara tidak hormat Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Hal itu terkait putusan MK yang kontroversial, yaitu meloloskan keponakannya Gibran Rakabuming Raka agar memenuhi syarat menjadi cawapres. Suara desakan mundur tersebut salah satunya terlihat dari akun Twitter CNN Indonesia dengan menuliskan status yang juga mengunggah tautan berita berjudul, "Muhammadiyah tuntut Anwar Usman mundur dari jabatan Hakim MK". Unggahan status tersebut mendapatkan respons dari sejumlah netizen. Salah satunya dari akun WDU, membalas, "Mereka yang memiliki harga diri dan martabat, setelah putusan MKMK yang menyebut dirinya melakukan pelanggaran etik berat, tentu akan mundur dari percaturan dan dunia hukum sepenuhnya. Lain halnya kalau tak memiliki rasa malu." Akun Partai Komunis, membalas, "Benar, mari kita kembangkan budaya malu bukan budaya muka tebal." Sementara berita yang dibagikan oleh akun Twitter CNN Indonesia membahas tentang Majelis Hukum dan HAM, MHH, PP Muhammadiyah menuntut Anwar Usman mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, MK, usai terbukti melanggar kode etik berat karena konflik kepentingan dalam putusan syarat batas usia Capres-Cawapres. Langkah Anwar untuk mengundurkan diri dinilai penting untuk menjaga marwah MK sebagai penjaga konstitusi Indonesia. MHH PP Muhammadiyah menuntut kepada Anwar Usman untuk mengundurkan diri dari jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi demi menjaga marwah, martabat dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi serta mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kata Ketua MHH Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam keterangannya, Rabu 8 November. Trisno menyayangkan putusan MKMK hanya menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK. Baginya, pelanggaran etik berat yang dijatuhkan kepada Anwar Usman seharusnya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Hakim Konstitusi. Hal ini sudah jelas diatur dalam Pasal 41 huruf C dan Pasal 47 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Meskipun MHH PP Muhammadiyah dapat memahami dan menghormati putusan MKMK yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK yang terbukti melanggar kode etik berat karena konflik kepentingan dalam perkara yang diperiksa dan diputuskan, kata dia. Di sisi lain, Trisno berpendapat 9 hakim konstitusi yang terbukti melanggar etika karena membiarkan terjadinya konflik kepentingan di MK menunjukkan mereka bukan sosok negarawan. Ia juga berharap 9 hakim konstitusi wajib untuk menunjukkan sikap negarawan pasca keputusan MKMK tersebut. Menuntut kepada seluruh hakim konstitusi untuk mengembalikan kewibawaan, keluhuran, dan marwah Mahkamah Konstitusi melalui sikap-sikap kenegarawanan yang dimanifestasikan ke dalam putusan dan sikap-sikap lainnya yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama, kata dia. MKMK memutuskan 9 hakim konstitusi telah terbukti melanggar kode etik. Mereka dinilai tak bisa menjaga informasi dalam forum RPH yang bersifat rahasia. Kesembilan hakim itu dijatuhkan sanksi teguran secara kolektif. MKMK juga mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Anwar dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan lagi sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Tidak hanya itu, desakan mundur terhadap Anwar Usman sebagai Hakim MK juga datang dari Setara Institut. Hal itu seperti terlihat di akun Twitter Tempo.co yang menulis status dari judul berita, Setara Institut desak Anwar Usman mundur dari Hakim MK. Setara Institut mendesak mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Anwar Usman mundur dari Hakim Konstitusi. Desakan ini buntut Majelis Kehormatan MK atau MKMK yang memutuskan Anwar Usman terbukti melanggar kode etik berat dalam perkara 90 PU21 2023. Ketua Badan Pengurus Setara Institut Ismail Hassani mengatakan pelanggaran berat Anwar Usman membuktikan putusan tentang syarat Capres dan Cawapres tidak diputus demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi demi kepentingan memupuk kuasa, kata Ismail dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 November 2023. Ismail mengatakan, secara moral dan politik, putusan MK kehilangan legitimasi. Sekelompok kepentingan mengorkestrasi MK untuk memuluskan Gibran mengikuti kandidasi Pilpres dengan memblokir kehendak demokrasi dan konstitusi. Demokrasi telah menjelma menjadi vetokrasi, kata Ismail.
Putusan MK, menurut Ismail, tetap kontributif menjaga integritas kelembagaan MK, sekalipun gagal memulihkan kematian demokrasi yang diproduksi melalui Putusan 90, PU21, 2023. Putusan MK menjadi opium dan obat penawar sesaat atas amarah publik yang kecewa dan marah, kata Ismail. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.